Beginilah ciri-ciri jika mata batinmu udah mulai terbuka dalam hal mempelajari ilmu gaib, ilmu spiritual, tentang ilmu terawangan, ilmu raga sukma, ilmu pendeteksian, ilmu gaib, ilmu spiritual. Tentunya Anda bingung, apakah ilmu yang saya pelajari ini udah masuk atau belum ya? Pastinya seperti itu ya. Jadi caranya Anda mempelajari ilmu itu sesuai dengan pakemnya. Pelajari, pokoknya intinya jangan mempelajari tanpa guru ya. Nanti pasti jadi bingung dan banyak pertanyaan. Kalau bingung dan banyak pertanyaan, kamu tanya dengan siapa? Ya, jadi tersesat nantinya. Kalau dipaksa, bisa jadi stres dan gila. Jadi, belajarlah ilmu sesuai dengan pakem yang guru ajarkan. Misalkan kamu mempelajari ilmu mata batin menggunakan doa, menggunakan zikir, menggunakan puasa. Udah lelaku, kemudian saat mempraktekkannya masih bingung. Kok belum terlihat? Apakah udah masuk atau belum? Padahal udah puasa, padahal udah zikir. Nah, pasti jadi bimbang dan putus asa. Jika bertanya ke guru pembimbing, biasanya itu rata-rata dia jawabnya, dipuasai lagi, ditirakatin lagi, zikirnya lebih banyak lagi. Nah, jika kamu memang suka zikir dan suka puasa, ya nggak apa-apa lanjutin. Namun jika kamu tidak suka puasa, tidak suka zikir, ya jangan gunakan cara ini. Banyak cara untuk bisa melihat hal-hal gaib. Bukan cuma hanya dengan puasa dan zikir doang. Coba kita memberanikan diri ya. Kita melepaskan diri dari lingkaran itu. Dalam arti lingkaran apa? Yang biasanya kebiasaanmu menggunakan zikir dan puasa. Coba beranikan diri keluar dari ranah itu. Pelajarilah dengan cara meditasi. Jika kamu mempelajari dengan cara meditasi, insya Allah apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu tujukan itu pasti bisa. Asalkan ada guru pembimbingnya. Nah, kamu setelah mempelajari ilmu spiritual, ilmu gaib dengan cara bermeditasi, nah, sesuai dengan arahan pembimbingnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, namun masih belum bisa melihat adanya hal-hal gaib atau penampakan-penampakan gaib, tanyakan ke guru pembimbingnya. Saat bertanya ke guru pembimbingnya, pasti jawabnya seperti ini. Apakah kamu udah memahami antara kenyataan, bayangan, dan halusinasi? Nah, jika kamu memang udah memahami hal itu, maka pasti bisa. Namun jika belum, pasti jawabnya belum. Nah, kalau belum, diberi pengetahuan lagi. Ini yang dinamakan bayangan. Dan ini yang dinamakan halusinasi atau khayalan atau angan-angan. Dan ini yang dinamakan kenyataan. Jika kamu udah memahami perbedaan hal itu, praktekkan lagi untuk meditasi. Nah, setelah meditasi dan memahami dengan perbedaan-perbedaan tersebut, pasti kalian paham dan bisa. Oh, ini yang dinamakan gaib, ini yang dinamakan jin, ini yang dinamakan alam jin, dan ini yang dinamakan bayangan, halusinasi. Nah, ketemunya nanti di situ. Dan inilah ciri-ciri mata batinmu jika udah mulai terbuka. Yang pertama, ketenangan pada dirimu. Setiap kamu berjalan kemanapun, pergi keluar rumah maupun di dalam rumah, tetap kondisi tenang.
Ya, tenang, badan tenang, hati tenang, pikiran tenang, tetap tenang, tenang, tenang. Apapun ada masalah dan ujian dari Tuhan yang kamu hadapi, yang diberikan kepada kamu, kamu tetap bisa tenang. Itu ciri yang pertama ya. Sedangkan ciri yang kedua, saat kamu udah melakukan ketenangan, udah terbiasa tenang, sering terlihat sekelebatan warna hitam maupun warna putih maupun warna kuning, biru, itu yang berbentuk seperti halnya manusia, tinggi, berjalan di depanmu, atau saat kamu menghadap sini, tiba-tiba di samping sini ada warna hitam yang berbentuk seperti manusia, kemudian saat dilihat hilang. Ya, yang ketiga, ciri-cirinya jika mata batinmu itu udah terbuka, saat kamu berdoa, misalkan ya, kan udah terbiasa tenang ini, saat tenang, kemudian kamu punya masalah ataupun ingin menjadikan sesuatu, nah kamu berdoa, berdoanya itu tidak harus berwudu dulu, harus menjalankan sholat dulu, tidak. Jadi berdoanya saat sambil nyetir sepeda atau mobil pun bisa berdoa, karena dengan ketenanganmu itu kemudian Anda berdoa. Saya dapat uang, saya dapat rezeki, satu hari lagi saya dapat uang berlimpah. Dan setelah itu memang terjadi atau kejadian, nah, maka firasatmu itu udah terbuka, ketajamanmu, hatimu itu sangat tajam. Nah, itulah cirinya mata batin udah terbuka. Jadi pahami pada dirimu. Jika kamu belajar meditasi, udah menemukan ketenanganmu, udah sering melihat sekelebatan-sekelebatan atau penampakan-penampakan hal gaib, dan yang ketiga, firasatmu lebih tajam. Nah, itu yang dinamakan indera keenammu, mata batinmu udah aktif permanen. Jika mau ingin melihat yang jelas dan tajam, nah, ada tata caranya lagi. Sering-seringlah bermeditasi, sering-seringlah berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Nah, itu nanti dengan sendirinya tajam sendiri dan paham sendiri. Sama halnya kita belajar bahasa ini ya, kita belajar bahasa. Awalnya Anda dari daerah suka berbahasa daerah, setiap ketemu orang. Nah, kemudian bekerja di kota, di perusahaan besar yang biasanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kamu pasti tidak terbiasa ya menggunakan bahasa Indonesia. Namun, lingkunganmu seperti itu dihadapkan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Pasti kamu mengikuti bahasa Indonesia. Nah, lama-kelamaan lebih fasih, lebih pintar. Sama halnya saat kamu ingin mempelajari bahasa Inggris. Jika kamu kehidupanmu cuma di daerah atau di sini, di lingkunganmu yang tidak menggunakan bahasa Inggris, pasti kemampuan bahasa Inggrismu itu rendah. Nah, beda lagi jika kamu ke Bali, ketemu orang bule, sering ketemu orang berbahasa Inggris. Nah, kemudian kamu kan mengucap bahasa Inggris setiap hari. Nah, lama-kelamaan tajam, lama-kelamaan pinter. Sama halnya dengan mata batin. Kamu kalau sering menggunakannya, sering bermeditasi, sering menerawang, sering masuk alam jin, sering napak tilas ke tempat keramat untuk menerawang hal-hal gaib, maka mata batinmu itu tajam. Mata batinmu itu sangat jelas, firasatmu sangat ampuh, dan spiritualmu meningkat tajam. Nah, itulah ciri-ciri orang yang udah membuka mata batinnya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.